Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan kali ini saya sedang berada di salah satu rumah warga ya, dengan berbagai jenis tanaman hiasnya. Namun kalau dilihat ya, untuk jenis tanaman hiasnya di sini lebih dominan ke philodendron ya. Seperti ini ada tanaman hias, ada philodendron sodiroy. Kemudian juga di sana ada hastatum juga. Ada melanocrysum, dan pastinya juga ya untuk pertumbuhan tanaman-tanaman hias lainnya juga di sini terlihat sangat subur sekali ya. Termasuk untuk jenis tanaman hias ada Alocasia Dragon Silver ini. Namun sebelum saya mulai melanjutkan mereview tanaman-tanaman hias yang berada di sini, saya bakalan menyapa dulu para sahabat Kembang Desa dimanapun berada. Semoga pada hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, selalu dimudahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan sebelum saya melanjutkan ke mereview tanaman-tanaman hias ya, di sini saya bakalan melihat dulu ini ada stok media tanam yang digunakan. Di sini ada media tanam siap pakai ya. Ini mereknya itu Humus Subur. Ini beratnya sekitar berapa ya? Karena di sini tidak ada keterangannya. Namun di sini berisikan antara ada sekam, kemudian juga ada humus, kemudian juga ada pupuk kandangnya, dan ini sudah siap dipakai tanpa harus difermentasikan terlebih dahulu, karena memang ini sudah difermentasikan ya, antara campuran dari pupuk, kompos, juga pupuk kandangnya. Dan ini harga sekarung ini, karena memang tidak terlihat ada berapa gramnya ataupun onnya ya, ini harganya 15.000. Dan saya langsung saja ya melihat ke tanaman-tanaman hias yang berada di sini. Di sini terlihat banyak sekali. Ada Alocasia Black Velvet, kemudian juga ada Alocasia Dragon Silver, kemudian juga ada ini ya, ini Raindrop, kemudian juga ada Philodendron Violin, kemudian juga ada Huia ya. Untuk koleksinya di sini memang banyak sekali dan terlihat subur-subur sekali ya. Kemudian juga ada Sodiroy, kemudian juga ada Keladitato, kemudian juga ada Philodendron ini yang princess ya. Dan soal media tanam yang digunakan juga di sini sang pemilik sangat memperhatikannya ya, karena terlihat sangat bagus sekali. Di sini ada pasir malang, kemudian juga ada andamnya. Ini cacahan dari andam, itu cacahan dari sebangsa kayak batang-batang dari pakis itu ya, ataupun bambu. Kemudian juga ada tanahnya, yang pastinya ya, karena apabila tanaman hias itu tanpa menggunakan media tanam tanah itu biasanya tidak begitu kokoh ya tanaman tersebut. Kemudian juga ada pupuk kandangnya. Dan termasuk kalau dilihat ya dari semua media tanam yang ada di pot ini ya, ini memang terlihat lembab ya. Dan ini lagi-lagi ketika tanaman hias itu mau subur, yang pastinya perlu perhatian ya, perhatian khusus dalam melakukan penyiraman, penempatan, ataupun dalam menggunakan media tanam. Dan di sini juga terdapat ada Keladitato ya. Dan di sini ini ada sirih manjulanya. Di sini cantik sekali, dibuat sangat istimewa. Dan di sini sang pemilik juga pastinya ya, ketika sudah mau melewati kayak sebangsa ini ya, kayak turus ataupun cagak yang lainnya, di sini juga melakukan pemangkasan. Karena untuk jenis tanaman-tanaman hias yang merambat ataupun sirih ya, jenis Epipremnum, apabila kita rajin melakukan pemangkasan, maka tanaman tersebut itu akan lebih rimbun ya, akan lebih rimbun, yang pastinya hasil dari pangkasan tersebut di bagian mata tunas ini ya, ini akan memunculkan tunas-tunas baru. Dan pada bagian daunnya juga bersih-bersih sekali, kayak tidak ada kutu-kutu putih yang menempel ataupun debu-debu juga ya. Kemudian di sini juga ada tanaman hias, ada Monstera tetrasperma ya. Kemudian juga ada tanaman hias, ini jenisnya peperomia, namun untuk ID-nya saya
tidak tahu ya. Nanti kalau ada yang tahu jenis peperomia ini bisa tulis ya di kolom komentar. Kemudian juga ada tanaman hias, ada melano. Dan ini ya, ini juga ada tanaman hias, ada syngonium. Ini untuk bagian daunnya ini benar-benar sangat bagus sekali, sangat lebar sekali. Kemudian juga ada tanaman hias berlemak variegata. Ini benar-benar sangat cantik dan termasuk untuk jenis tanaman-tanaman hias anthuriumnya. Kemudian juga ada syngonium milky way. Dan di sini saya sangat dibuat betah ya. Padahal untuk ukuran wilayah terasnya ini sama sekali tidak lebih dari 1,5 meter. Namun dengan penataannya yang cukup rapi dan cantik seperti ini bisa muat hingga puluhan tanaman-tanaman hias. Dan meskipun keadaannya yang sempit seperti ini, namun keadaannya bagian sisi teras bawah juga bersih ya. Kemudian di bagian sini juga ada tanaman hias, ada anggrek. Ini bagian anggreknya juga menggunakan media tanam. Di sini juga ada kayak kopi ya, kopi. Kemudian menggunakan ada lumutnya juga yang biasa digunakan untuk jenis tanaman hias keladi. Namun sama sekali tidak menggunakan media tanam tanah karena terasa sangat ringan sekali. Kemudian juga ada tanaman hias, ada begonia mocha. Ini juga rimbun sekali, cantik banget ya. Dan kalau saya melihat media tanam yang digunakan hampir pada setiap tanaman hiasnya ya, di sini menggunakan pupuk kandang semua. Dan apakah ketika melakukan penanaman ini juga langsung menggunakan pupuk kandang ya, ataupun hanya ditaburkan di bagian sisi atasnya saja, karena di bagian bawahnya sama sekali tidak terlihat. Ini untuk pemberian pupuk kandang hanya sebagai penambahan nutrisi pada tanaman hias tersebut yang biasanya dilakukan itu sekitar 4 hingga 6 bulan sekali ya. Ada penambahan nutrisi, itu bisa menggunakan sekam ataupun bisa menggunakan pupuk kandang. Dan ini sangat cantik-cantik sekali dan koleksinya juga sangat beragam ya. Ini keren sekali. Dan tentu saja untuk koleksi tanaman hiasnya ini tidak hanya berada di bagian sini saja ya, namun juga ada di bagian sana. Ini juga ada tanaman hias, ada tapak dara ya. Dan saya penasaran dengan jenis tanaman hias yang satu ini. Ini begonia ya, begonia. Dan ada kalanya juga ya untuk jenis tanaman hias begonia itu kayak semacam jenis tanaman hias keladi ya. Ada kalanya juga mengalami kayak masa-masa dorman seperti itu, dimana ketika sudah melewati masa rimbun itu biasanya pada bagian daun-daunnya itu akan mulai rontok. Namun apabila kita biarkan saja berada di pot itu, nanti sekitar 2 bulan ya, 2 bulan juga akan memunculkan bakal daun-daun baru yang akan kembali subur. Kalau untuk jenis tanaman hias begonia. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan media tanam yang digunakan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.